Tukar bahasa aja lah. Ya, dari bahasa Arab dioper ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah masing-masing. Usolli, saya niat sembahyang cuma bersamaan dengan Allah. Ini cuma oper-operan aja, belum bisa mendudukkan niat. Gimana? Sudah bisa niat apa belum? Oh, yang tadi ya tadi. Gitu ya. Jadi gimana? Jadi putusan akhir itu ya, seseorang itu akan selalu baik selagi dia itu selamanya niat baik. Ya, apa susahnya? Nah, coba saya mau tanya Pak Sufyan. Nah, waktu sembahyang itu seneng gak? Hah? Macem-macem. Kayak nasi campur aja loh nih. Apa macem-macem itu? Kadang seneng, kadang susah, kadang mikir yang lain. Nah, coba kalau saya tanyakan sekarang, seneng susahnya itu ngambil dari mana? Hah? Keadaan hati waktu itu, mengadakan dirinya sendiri kepada Allah, apa mengadakan dari luar ke dirinya? Dari luar. Wong pasar dibawa, kantor dibawa. Kapan mau menghadap kepada Allah? Ya kan ya, kenapa tidak membawa kepada dirinya? Ya, dalam satu dialog setiap orang membaca Fatihah itu, ya kan ya, setiap alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang dirinya betul menghadap kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah, shadaqa abdi. Kata Allah, benar, dia benar, betul-betul hamba saya. Ini enggak, yang dari luar dimasukkan, yang biasanya nggak perlu diingat jadi ingat. Ya, apalagi yang perempuan ini di mana Allahu Akbar. Kudung saya di mana tadi ya? Tadi nggak ingat jadi ingat. Iya, ini yang namanya campur aduk. Jadi bukan di situ, itu antar pribadi. Ya, setiap orang salat itu munajah, berbisik, ya, semata-mata dirinya kepada Allah, bukan memasukkan keluar. Ya, ya kecuali kalau orang itu dipas-paskan dengan problem dirinya sih, ya monggo, yang memang kelasnya di situ. Ya kan ya. Coba kalau nanti problemnya nggak ada, apa kira-kira bisa dibawa? Nggak mungkin. Ya, yang tidak beres-beres dibawa kepada Allah, yang begitu beres nggak dibawa. Apa langsung sambil ngantuk-ngantuk? Lama banget sih imam nih. Ya, kadang-kadang dari kebiasaan dari kebiasaan keburu. Ya, kadang-kadang nggak sadar lebih dahulu daripada imam. Kalau sampai mempertahankan diri, mempertanyakan dalam dirinya, kok lama banget sih? Itu sering apa tidak? Hah? Ya semoga sering-sering teruslah. Ini hati-hati nanti pelan itu. Ini harus diketahui tentang niat. Ini kenapa semua ini kenapa? Karena satu saja. Karena tidak adanya kemauan. Ya. Nah, kalau memang sudah tidak ada kemauan itu bagaimana? Kok masih tetap melaksanakan ibadah kepada Allah? Karena di dalam beribadahnya kepada Allah itu didorong apa? Merasa didorong oleh suatu kewajiban. Mau menghormat, mau memuliakan. Kalau ada kemauannya, ada kepentingan, atau memang ada yang perlu ditakuti.
Tapi coba lepas daripada itu. Ya, jadi hakikatnya niat itu apa? Al-iradah. Ya, ada satu kemauan. Makanya dalam satu ayat lain diberi satu label oleh Allah. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memaksa kok kepada siapapun kecuali mengikut apa yang menjadikan kemampuan dan kelapangannya. Karena itu di waktu-waktu oleh Allah. Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, diberi waktu-waktu oleh Allah. Tapi kita larut, nantilah, anulah, gitulah. Jadi kalau udah begitu apa? Kira-kira kalau udah begini secara kasar lah, maaf aja, menomorduakan Allah apa tidak? Tapi salah ya, enggak salah. Mau namanya orang, tapi jangan kepanjangan deh. Gitulah. Jadi kalau sudah menyadari ini, baru ada kemauan. Kalau orang itu sudah ada kemauan, nggak ada masalah semuanya ini. Jadi motif ya, adanya ketidakkesungguhan, kekhusyuan kepada Allah itu karena tidak adanya kemauan. Ya seperti yang sering saya utarakan. Nah, kira-kira kawin paksa itu enak enggak? Enak. Kok bisa enggak enak? Wong itu sesuai dengan hawa nafsu kita kok. Karena kepaksa. Ya. Nah ini nanti kalau saya teruskan ini menyangkut ke makbul ini, nanti menggo ini ikhlas. Jadi apa? Adanya suatu niat itu apa? Adalah timbulnya suatu kemauan. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Diberi firman oleh Allah. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Muhammad. Kamu jangan sekali-sekali menolak. Ya. Kata-kata menolak itu banyak. Bisa mengusir, bisa menghalau, bisa tidak menganggap, bisa mensepelekan. Kan ada gitu kan? Ya, terhadap orang-orang yang berdoa, orang-orang yang pagi hari dan sore berzikir, berdoa kepada Allah. Yang diinginkan apa? Yuriduna wajha, hanya semata-mata zat Allah. Ini yuriduna ini yang dinamakan niat. Banyak kadang-kadang orang tuh nyepelekan ini. Ya kan ya, kadang-kadang ya subhanallah. Ya ini subhanallah saya katakan itu apa? Ya, posisi kedudukannya. Ya, posisi keberadaannya itu kadang-kadang itu duduk dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah sudah merasa berbeda. Merasa lain. Ya, saya siapa? Saya mesti duduk di daratan ini. Hati-hati nih. Ya, untuk menghadap kepada Allah itu tidak ada deratan-deratan untuk si ini itu tuh nggak ada. Ya, sama dengan soft sholat. Siapa yang datang dulu ya dulu. Silakan, ini tempatnya Bapak Presiden, Bapak Menteri, enak aja loh. Nggak ada begitu tuh. Ya, ini karena ini orang mencari fadilah. Ya, malah dalam hukum fikih kalau sampai ada orang yang nggak ada sejadahnya ada, buang aja. Enak emangnya lo yang punya kaplingan ini. Ya, ini jangan sampai menimbulkan suatu apa lain daripada dirinya. Apa? Makanya dalam satu ayat yang lain tentang menunjukkan bahwa niat itu adalah iradah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
diberi satu firman oleh Allah, wasbir. Nah, coba. Nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tapi kalau kamu sudah di samping kamu, jangan menolak, jangan mensepelekan Muhammad, ya. Kumpul yang sabar. Ya, disuruh sabar. Kenapa? Karena ada sesuatu di situ, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang sabar Muhammad dengan orang-orang yang berdoa berzikir kepada Allah pagi hari hanya semata-mata karena Allah. Ada apa sih orang berdoa berzikir kok saya suruh sabar? Apa memangnya ada sesuatu yang nggak enak? Ada sesuatu yang nggak pantas? Ya. Cari Rasulullah, fakharaja yaltamisuhum, mencari orang, diajak kumpul-kumpul berzikir, berdoa kepada Allah yang tanpa tendensi apapun, hanya semata-mata kepada Allah. Jangan tunggu diundang. Ya, Rasulullah tuh mencari. Ini enggak ada undangan, yai, enggak ada jemputan, kayak resepsi aja loh. Ya? Coba mau ke surga apa enggak? Apa Anda itu ingin ke surga tunggu disuruh? Surganya mau, ya masuknya mau, pintunya nggak dimasukin. Mencari, Rasulullah tuh mencari, ada apa. Ya kan ya. Begitu mendapatkan, ikut duduk Rasulullah. Begitu ikut duduk, ya, melihat Rasulullah. Wa minhum sasirur ras. Salah satu sahabat itu rambutnya apa? Kusut. Ya, jangan lagi beli minyak parfum, ya toning, ya beli sisir aja nggak mampu dan nggak sempat. Ya, wa minhum jaful jilid, dilihat lagi oleh Rasulullah, tangannya kasar. Ya, orang-orang susah. Ya, ekonominya begitu sedihnya. Wa minhum dzaubil wahid, hanya punya baju satu-satunya. Dilihat oleh Rasulullah, coba bajunya tuh kemarin ini, kok sekarang ini. Ya, saya juga begitu kok, yai. Apa? Kalau ibadah ke Allah bajunya ya ini. Tapi kalau ke plaza saya ganti terus. Lain. Ya, kita belum yang punya. Nggak pernah diniatin kayak gitu. Gak sekarang mau ke Tanah Abang, mau ke ini. Besok hari Jumat, besok mau bulan puasa. Karena memuliakan bulan puasa, saya beli mau kena baru, saya beli. Nggak pernah. Pernah? Coba kalau arisan dibaruin. Nah, ini harus kita sadari. Mau pergi mana Bu? Pak, nanti mau resepsi. Kira-kira resepsi itu biasanya habis maghrib atau pagi hari? Maghrib. Kira-kira kalau pakai baju baru mau pergi resepsi, bajunya itu dipakai sesudah sembahyang maghrib apa sudah sebelumnya? Kita tanyakan. Pernah kalau kita mau pergi, ya, mau sembahyang sekalian deh, mau ganti baju baru sembahyang langsung pergi. Jarang. Mesti nanti sesudah sembahyang baru pakai ganti baju baru. Dipercantiknya sampai apa? Ya betul apa tidak? Ditanyakan karena apa? Takut kusut. Kusut sembahyang, kusut kepada Allah nggak mau. Ya, tapi kusut sama mikrolet mau. Ya, ini kita pertanyakan, nggak sadar kan? Nggak sadar jadi satu. Sembayang, ya ini celana ke kantor, celana cari uang, ya ini celana nonton, ya ini celana untuk pacaran, ya ini celana untuk Jumatan. Bingung malaikat. Apa enggak baik, apa salah ya? Enggak ngomong soal salah. Ya, jangan ngomong tentang syariat. Tarekat itu enggak bahas tentang syariat. Syariat itu pasti harus dipenuhi. Ini masalah kesempurnaan kok.
Ya. Ini Rasulullah. Ya. Begitu melihat bajunya nggak pernah ganti-ganti, nangis Rasulullah. Nangis di samping bahagia. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati. Kata, wa amaroni an asbura nafsi ma'ahum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah menjadikan umatku ya Allah begitu susah, begitu melarat menderitanya ya Allah, tapi masih menyempatkan diri untuk berzikir, beribadah kepadamu ya Allah. Dan alhamdulillah yang kedua kali ya Allah. Kenapa? Aku engkau suruh agar bersabar mau berkumpul-kumpul dengan mereka. Di ayat itu sudah dikatakan, Muhammad kamu jangan menolak, jangan mensepelekan, ya, jangan mengejek, jangan menganggap rendah. Dan kamu yang sabar bersama mereka Muhammad, yang berdoa berzikir pagi dan hari. Kenapa Al-Quran mengatakan pagi dan hari? Ya, pagi dan sore hari, kenapa? Kira-kira pagi itu waktunya cari duit apa enggak? Waktunya cari kehidupan apa enggak? Waktunya ada urusan apa enggak? Ya. Terus waktu sore hari apa waktunya capek apa enggak? Tapi di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan itu semua dulu. Apalagi cuma sebulan sekali, apalagi 2 bulan 3 bulan sekali, apalagi 1 minggu, apalagi 1 tahun sekali. Masa kita tidak menyempatkan diri? Keterlaluan, mau nurutin sibuk. Mana orang gak sibuk? Makin kaya makin tinggi kedudukannya makin sibuk kok. Kira-kira kita lebih banyak mana orang-orang yang begitu maju bisnisnya, begitu tinggi kedudukannya? Lebih banyak mana di rumahnya dengan di luar rumah? Ya, iya ya. Yang di rumah itu cuma dapat capeknya aja kok, tidur ngorok, kesenggol sedikit marah. Ya, semuanya serba siap. Ya, kayak bayi yang kumisan. Ya, ini bayi pelawak namanya itu. Ya, hal-hal begini ini kadang-kadang ini begitu disiapkan pagi hari begini-begini. Ya, nggak disempat-sempatkan. Nanti dululah, nanti dulu, kata Al-Imam Sahal At-Tastari radhiyallahu an, siru ila Allah urjan wa makasira wa la tantadhiru sihah fa inna intidhar sihah bitala. Kalau berangkat kepada Allah jangan nunggu selesai dan beres. Ya, pincang-pincang, kurang-kurang, pecah-pecah, berangkat. Ya, jangan nunggu beres. Orang nunggu beres nggak mungkin. Malah dijamin oleh hadis Al-Qudsi. Apa kata Allah? Ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Saya selalu berdampingan dengan orang-orang yang hatinya pecah, yang hatinya sedih, yang hatinya kepepet-mepet hanya semata-mata karena saya. Itu justru satu kesempatan. Ini coba kalau kita bayangin. Jadi sempatkan. Ya, jangan ditolak deh, jangan dipilihkan. Itu kadang-kadang ini ada orang zikir apa ini. Oh, makanya yang kebanyakan itu apa? Mengikut dengan kebuktian-kebuktian seperti ini apa? Justru orang yang orang yang kurang mampu atau rezekinya secukupnya itu lebih mudah untuk diajak berzikir kepada Allah. Malah kadang-kadang orang-orang itu mempunyai pemikiran, mereka kan gak punya kerjaan, mereka kan sebetulnya kan lagi gak punya kesibukan. Kalau aku ini kan sibuk. Kesibukan apapun, kerja apapun, kebutuhannya cuma satu kok, untuk memenuhi kehidupan di dalam hidupnya. Justru orang yang gak punya itu justru lebih susah, lebih sibuk sepatutnya itu. Ya, jadi jangan menyalahkan orang-orang yang di atas angin ini. Ya kan? Lah kok bisa begini ya? Ya dikembalikan ke satu. Apa kembalinya itu?
Kenyataannya makin mereka itu makin tinggi dan makin sibuk, ya kan ya, makin menurun keyakinannya kepada Allah sebetulnya itu. Ya, makin rendah. Akhirnya sombongnya, Masya Allah, sama saja saya begini-begini ini kan juga karena Allah. Sudah cukuplah, saya nggak perlu ikut zikir, nggak perlu memeriahkan ini membaca sholawat, kumpul-kumpul, tidaklah. Yang penting perlu apa kamu? Akan saya beri deh biayanya. Butuh berapa uang? Lain. Itu mendapatkan pahala. Tentang berzikir dan kumpul berzikir itu lebih daripada pahala untuk mendapatkan rahasia dan terangnya hati dari Allah. Dari Allah itu lain dong. Ya kan ya? Atau mau ngumpul dengan kasih bantu. Ini kira-kira banyak nggak orang yang kaya-kaya begitu? Dikira sudah cukup. Minta infak apa? Minta bantuan apa? Minta kekayaan apa? Lain. Ya, hati-hati. Gimana Pak Sufyan? Jadi apa? Jadi ini semua ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa besarnya, agungnya suatu niat, ya. Jadi mari, ya, gimana cara mempertemukan niat dengan ikhlas? Ya, apakah ini dipisah? Apakah jadi satu? Ya, di dalam Al-Quranul Karim, ya, perintah-perintah Allah terhadap hambanya untuk ibadah, berbakti, mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, itu menunjukkan apa? Bahwa semuanya itu mengarah kepada wajibnya niat di dalam ibadah. Karena keberadaan ikhlas itu sendiri la yatahaqqaq bidunin niyah, tidak akan tepat sasarannya apa? Tanpa adanya niat. Itu. Nah, dalam hal ini, ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, memberi suatu arahan. Diarahkan kemana? Diarahkan adanya suatu kewajiban di dalam melaksanakan ibadah itu. Sebetulnya itu apa? Bukan hanya untuk dirinya itu mendapatkan pahala dan dirinya itu terselamatkan dari api neraka, itu tidak. Adanya diwajibkan itu hanya satu aja, semata-mata untuk melaksanakan hak-hak Allah yang telah menghidupkan dan memberi kehidupan kepada kita, ya. Melaksanakannya itu berbentuk apa? Berbentuk pengabdian kepada Allah. Ya, itu aja sebetulnya itu. Saya telah dihidupkan oleh Allah. Telah diberi kehidupan oleh Allah. Telah begini-binikan oleh Allah. Ya, agar saya ini bisa mensyukuri semua ini, maka terbentuklah suatu tuntunan-tuntunan, tata cara di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah. Ini li'adai haqqir rububiyah wal qiyam bimaqamil ubudiyah. Ini saja sebetulnya. Ya, nah kalau Anda itu tidak seperti ini, ya, hanya cuman menunjukkan suatu acara ritual aja. Ya, pokoknya saya begini, pokoknya pentingnya saya melaksanakan ini secara zahir,
itu tidak bisa diterima oleh Allah. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu, darah dan daging kurbanmu yang telah engkau kurbankan tidak akan sampai, tidak akan dapat engkau peroleh dari Allah tanpa melalui taqwallah. Taqwallah itu apa? Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya itu apa? Niat. Coba dikembangkan. Gimana Pak Sufyan? Apa ya? Ayo dikembangkan. Nggak bisa dipisahkan. Ya, salah contoh daripada tidak bisa dipisahkan, ya, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayatin, walakin yanzuru ila niyatikum. Allah Ta'ala tidak akan melihat, tidak akan memperhatikan, tidak akan menganggap apa-apa yang bentuk lahiriah. Tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Hatimu bagaimana? Kalau sudah hatimu benar, yang nomor dua apa yang dilihat oleh Allah? Wa a'malikum, bagaimana amal-amalmu? Sesuai enggak dengan konsep syariat? Sesuai enggak dengan konsep sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang ditanyakan. Gitu. Makanya ini di dalam thariqah itu ada salah satu pedoman, ya. Salah satu orang itu paling tidak, ya, menjadi hamba Allah yang soleh. Orang itu adalah az-zikr, berzikir. Nah, landasan zikir bisa dikatakan berzikir kepada Allah, wa bisatuhu al-amalus soleh. Harus berbentuk amal-amal yang memang telah disyariatkan oleh Allah, yang telah dilaksanakan oleh sunnatul Rasul. Jadi tidak boleh kadang-kadang yang penting saya ini kan karena Allah, yang penting saya ini kan telah begini begitu, yang penting saya telah ingat kepada Allah, yang penting saya ini telah sampai di sisi Allah. Tapi acara ritualnya yang dia kerjakan tidak sesuai dengan syariat Allah, dengan sunnatul Rasul, itu bukan berarti ingat kepada Allah. Jadi kadang-kadang ada kan orang apa? Orang ahlul batin, orang kejawen. Ya, ada. Tujuan orang ibadah itu apa sih? Jangan lagi ibadah. Sampai dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri. Tujuan orang menegakkan salat itu untuk zikir kepada Allah. Muaranya itu ke satu, keinget kepada Allah. Saya sudah ingat kok. Ngapain? Pakai sembahyang, pakai segala pun. Ada kadang-kadang penyakit begitu tuh. Ada apa tidak? Terus diem diri. Saya punya kawan dulu begitu juga. Waktu puasa dia makan apple, ya, makan kue, makan ini, macam-macam dimakan, kacang. Saya bilang, kamu puasa? Puasa saya. Lu kok makan? Oh, saya nggak makan ini. Yang namanya makan itu nasi. Oh iya, nggak makan, kamu nyocok. Istilah-istilah begitu-begitu itu loh. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang kejawen itu begini. Ya.